Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Krisyanto Apriyadi, NIM 2019-11092. Yang kedua, Diah Ayuningrum, NIM 2019-11094. Yang ketiga, Abdul Latif Muhtadin, NIM 2019-11-099. Yang terakhir, saya sendiri, Nurul Sumah, NIM 2019-11-100. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis studi kelayakan bisnis pada Al-Wahijab. Lanjut untuk aspek pasar, yaitu segmentasi. Segmentasi ada 4, yaitu segmentasi geografi, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, yang keempat segmentasi perilaku. Lanjut untuk aspek pasar yang kedua ada target. Sasaran kami adalah seluruh wanita muslim dari segala usia, dari kalangan masyarakat bawah hingga atas bisa menjadi target pasar. Lalu yang ketiga ada positioning. Dalam hal ini, Al-Wahijab selalu berusaha agar produk yang dihasilkan dapat diterima dan dapat menjadi brand image yang melekat di benak masyarakat. Lanjut aspek pemasaran. Yang pertama ada produk. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang kami hasilkan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, bermacam-macam bentuk dan ukurannya dengan style yang up to date. Yang ketiga, hasil sablon yang sangat rapi dan tidak mudah luntur walau dicuci berkali-kali. Masih dalam aspek pemasaran. Yang kedua adalah price. Dalam penetapan harga, Al-Wahijab menetapkan harga sesuai dengan ukuran jilbab, kualitas bahan atau kainnya. Karena harga kain juga bermacam-macam. Kemudian untuk harga reseller juga ada potongan harga, sehingga individu maupun reseller juga mendapatkan harga yang tepat dan sesuai. Masih dalam aspek pemasaran, yang ketiga yaitu place. Untuk tempat utama penjualan didirikan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Melati, Lor Kudus. Untuk rencana penempatan penjualan akan dibagi ke dalam berbagai poin. Rencananya diantaranya yaitu yang pertama, membuka kerjasama dengan masyarakat yang ingin menjadi agen reseller. Yang kedua, membuka stand di mall. Yang ketiga, menjual dan mempromosikan melalui internet dalam situs jejaring sosial, blog, dan juga komunitas lainnya. Masih dalam aspek pemasaran. Yang keempat yaitu promotion. Yang pertama ada iklan. Media cetaknya ada poster, pamflet, dan brosur. Yang di internet ada di Facebook, Twitter, blog, BBM, dan lainnya. Yang kedua ada sales promotion. Promosi melalui cara atau pemeran bazar, misalnya pameran di sekitar kampus, mall, dan lain-lain. Yang ketiga ada personal selling, yaitu promosi melalui penjualan langsung ke konsumen. Aspek teknis dan operasional. Aspek teknis, produksi Al-Wahijab menggunakan bahan baku berbentuk kain roll berjenis voile dan katun yang dibeli dari supplier dan diproses menjadi barang siap jual yang berbentuk hijab segi 4 maupun pasmina.
kegiatan produksi. Yang pertama, pemilihan mesin. Ada beberapa peralatan, yaitu yang pertama mesin jahit, mesin obras, mesin lubang, jarum, gunting, meteran, penggaris, radar, skala, dan gosokan. Untuk perlengkapan yaitu ada meja, kursi, komputer, ATK, kertas, benang, kapur, kancing, papan setrika, dan hanger. Yang kedua, proses produksi yaitu pembelian bahan atau kain. Selanjutnya masuk dalam proses penjahitan. Setelah itu pengecekan jahitan, pemotretan jilbab, dan selanjutnya pengeditan atau penamaan jilbab. Yang ketiga, jam operasional. Usaha ini mulai beroperasi pada pukul 8 pagi sampai 8 malam dan pada hari Minggu tidak libur. Yang keempat, proses start atau langsung ke toko, yaitu start, menyapa, order langsung, transaksi tunai, pengemasan barang, setelah itu finish atau ucapan terima kasih. Yang kelima, proses chat online, yaitu start, menyapa, pilih salah satu yang akan digunakan untuk order, pesan barang sesuai dengan format pemesanan yang ada, transfer via bank, pengecekan pesanan dan pengemasan barang, pengiriman barang, konfirmasi barang sampai, setelah itu memberikan ucapan terima kasih. Aspek manajemen, struktur organisasi. Di sini ada manajer atau owner yaitu Alwaratna Ningrum. Untuk bagian keuangan yaitu Nurul Sumah, bagian sumber daya manusia Dia Ayu, bagian pemasaran Abdul Latif, dan bagian produksi Krisyanto. Aspek sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Untuk usaha awal, kami membutuhkan 5 orang karyawan untuk produksi barang. Untuk 5 orang bagian produksi barang, kami harus melakukan seleksi terlebih dahulu. Setelah itu pelatihan pembuatan hijab. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk kami sehingga tidak kalah saing dengan hijab yang kini ada di pasar. Sehingga pesan yang terkandung di dalam hijab kami dan maksud yang kami buat dapat tersampaikan dengan baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dia. Kompensasi jabatan manajer uraian tugas mengawasi semua kegiatan, gaji per bulan 600.000, gaji per tahun 7.200.000. Jabatan bagian pemasaran uraian tugas melakukan pemasaran produk, gaji per bulan 500.000, gaji per tahun 6 juta. Jabatan bagian produksi uraian tugas melakukan proses produksi, gaji per bulan 500.000, gaji per tahun 6 juta. Jabatan bagian SDM uraian tugas SDM, gaji per bulan 500.000, gaji per tahun 6 juta. Jabatan bagian keuangan uraian tugas membuat laporan keuangan, gaji per bulan 500.000, gaji per tahun 6 juta. Selanjutnya job description dan job specification. Job description owner. Yang pertama, sebagai pemilik butik hijab yang bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan serta memantau perkembangan batik. Yang kedua, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang ketiga, menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi. Yang keempat, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di dalam bisnis batik hijab. Selanjutnya, job description produksi. Yang pertama, memproduksi berbagai jenis hijab yang akan dipasarkan. Yang kedua, mengkoordinir dan menyerahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. Selanjutnya, job description pemasaran. Yang pertama, bagian pemasaran bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan pemasaran produk dalam perusahaan sampai ke konsumen. Yang kedua, bertugas untuk melakukan analisis pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan permintaan serta distribusi produksi. Yang ketiga, menentukan kebijaksanaan
dan strategi pemasaran perusahaan yang mencakup jenis produk yang akan dipasarkan, harga pendistribusian, dan promosi. Selanjutnya, job description keuangan. Yang pertama, menyusun program kerja bidang keuangan. Yang kedua, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengandalian anggaran. Yang ketiga, melakukan perencanaan, pengelolaan, pendapatan, dan belanja. Selanjutnya, job specification. Yang pertama, pemasaran minimal SMA, SMK sederajat, pengalaman minimal 1 tahun, usia maksimal 30 tahun, memiliki relasi yang luas. Yang kedua, produksi minimal SMP sederajat, pengalaman di bidangnya minimal 1 tahun, usia maksimal 35 tahun. Yang ketiga, keuangan akuntansi minimal SMK, pengalaman minimal 1 tahun. Yang ketiga, karyawan wanita atau pria minimal SLTA, pengalaman minimal 1 tahun, usia minimal 18-23 tahun, penampilan sopan dan rapi. Selanjutnya, aspek keuangan. A. Modal untuk biaya 3 dengan 5 kali produksi awal. Kami menggunakan sejumlah dari tabungan kami. Dengan rincian pengeluaran 1 kali produksi sama dengan 48.000, sehingga modal yang kami keluarkan untuk setiap produksi awal ialah kurang lebih 100.000 dalam kurung 50.000 per orang. B. Operasional kebutuhan dana. 1,5 meter kain voal lebar 115 cm, harga 18.000. 1,5 meter kain katun lebar 150 cm, harga 21.000. Potong plus jahit jilbab 5.000. Selanjutnya C. Prediksi biaya 1 kali produksi. 2 potong kain voal 1,15 meter kali 1 meter plus potong jahit sama dengan 36.000 ditambah 10.000 sama dengan 46.000. 2 jilbab segi 4 voal, 2 potong kain katun 1,15 meter kali 1 meter plus potong jahit sama dengan 42.000 plus 10.000 sama dengan 52. 2 jilbab pasmina katun, total biaya sama dengan 48.000. Selanjutnya, prediksi pendapatan harga jual jilbab segi 4 katun sama dengan 35.000. Harga jual 1 jilbab segi 4 satin 38.000. Jika keempat jilbab terjual, maka total pendapatan ialah 2 kali 35.000 sama dengan 70.000. 2 kali 38.000 sama dengan 76.000. Totalnya 146.000. Aspek keuangan. Perhitungan laba atau rugi. Adapun produksi laba rugi dapat dilihat di bawah ini. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Adapun pendapatan dari Al-Wahijab itu 146.000 dikurangi biayanya 98.000 sama dengan 48.000. Jadi total laba 1 kali produksi adalah Rp48.000. Aspek lingkungan. A. Lingkungan operasional. Pembuatan hijab Al-Wahijab ini dilakukan di tempat penjahit, yaitu di daerah Kabupaten Kudus. Setelah produk selesai dijahit, kemudian produk dibawa untuk ditumpuk atau menjadi stok di Al-Wahijab. Pembeli bisa datang langsung untuk melihat-lihat produk maupun berkonsultasi langsung dengan kami tentang cara bagaimana memakai jilbab yang bagus, yang menarik, sehingga bisa percaya diri dalam
berpenampilan. Dan juga pembeli bisa datang langsung untuk memilih dan menentukan sendiri untuk jenisnya, ukuran, warna, serta motif yang diinginkan. B. Lingkungan internal. Untuk usaha awal, sumber daya manusia dari usaha kami adalah terdiri dari 5 orang, di mana terdiri dari owner Al-Wahijabnya itu sendiri sebagai pemilik serta karyawan lainnya. Meskipun jumlahnya belum memenuhi, namun hal ini sudah menjadi modal yang luar biasa bagi usaha jilbab Alwa atau hijab kami. Masih dalam aspek lingkungan. Lingkungan eksternal. Ada peluang dan juga ancamannya. Peluangnya ada banyak konsumen dan juga sistem pemasaran yang bisa dibilang cukup mudah. Dan juga ada ancaman. Ancamannya adalah keacuhan dari konsumen yang terkadang wanita berhijab kurang memperhatikan penampilannya. Yaitu aspek yuridis. Nama usaha kami diberi nama Al-Wahijab yang bergerak dalam bidang fashion, khususnya hijab. Usaha yang kami produksi jilbab ini dengan berbagai pilihan jenis kain, ukuran, warna, serta motif yang beragam. Dengan harapan hijab kami disukai seluruh masyarakat yang tidak hanya terbatas, sehingga bisa bersaing di luar sana supaya bisa memberikan peluang terhadap masyarakat yang lain. Untuk pemenuhan perizinan, legalitas dari segala legalitas usaha, unit usaha Al-Wahijab memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan atau yang dikerjakan itu bisa berjalan dengan lancar di kemudian hari dan tidak ada halangan suatu apapun. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.